Saya potong ya, ini karena audio Anda nampaknya kurang jelas, begitu mohon diperbaiki dulu. Bisa diperbaiki terlebih dahulu. Saya sembari menunggu perbaikan audio dari Bung Kozin, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, jadi menurut Anda masih ada kemungkinan, begitu ini yang pengen saya tegaskan, gitu. Berarti memang tidak ada deal-dealan tertentu ya saat adanya restoratif justice untuk Egy dan juga Damai ya? Saya pastikan 1000% tidak ada deal-dealan. Tidak ada yang namanya transaksional. Apakah 100 miliar, apakah triliunan, tidak ada. Nah, kalau Kozainuddin bilang bahwa saya tidak punya legal standing atau apa, oh saya kira keliru. Saya ini pengacara Bang Egy sebenarnya. Ya, begitu dia komunikasi dengan saya dari Inggris, saya sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum dan Ibu Eli Deneti tahu. Tetapi karena banyak kelompok-kelompok yang tidak senang kalau saya membawa Bang Egy, maka akhirnya saya sepakat dengan Bang Egy, udah Bang. Kami lepas saya dengan Bang Riki Sutohang, Bu Ida Leti lanjut. Dan itu sebenarnya mengkonfirmasi pengkhianatan yang terselubung yang selama ini tidak terpublikasi di publik. Saya pikir begitu. Saya tidak itu sendiri. Terima kasih. Saya tidak memahami. Paham ya? Dengarin ya. Strategi pecah belah itu dilakukan oleh Jokowi melalui perantaraan Rasman. Dan saya berbahagia sekali. Semua menjadi terbuka begitu. Dengar ya. Dengarin ya. Rakyat melihat. Dengarin baik-baik ya. Juga ternyata punya peran dalam pecah belah ini. Begini ya. Secara terbuka tanpa malu. Gini ya. Hukum dari Solo. Itulah kualitas orang Rasman. Itulah Anda yang salah menilai. Oke, kita tenangkan dulu. Kita kasih kesempatan masing-masing. Saya ke Bang Kozin dulu. Bang Kozin, pertanyaan saya gini, dengan dihentikannya kasus ijazah Egy dan juga Damai Lubis ini, bagaimana kelanjutan perjuangan Anda bersama dengan Roy CS? Apakah masih solid? Tidak mempengaruhi sedikit pun, kan ini kan prosedur biasa. Kemarin yang kedua diperiksa juga biasa, tidak ada penahanan. Ini juga akan lanjut pemeriksaan biasa. Justru yang kami tunggu adalah membongkar, menguliti ijazah Jokowi di persidangan. Dan itu yang harusnya dilakukan, bukan kemudian memecah belah. Tapi kami sadar bahwa kubu Jokowi tak ingin dan tak berani masuk ke forum itu karena ketahuan bahwa banyak ya yang bukti-bukti pada akhirnya mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Misalnya di Solo Jokowi tidak berani membawa bukti asli. KIP menegaskan bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang maksudnya itu informasi publik. Sebelumnya Jokowi sendiri mengkonfirmasi tidak punya wewenang, tidak punya hak untuk menunjukkan ijazah. Tetapi KIP telah mengkonfirmasi bahwa dokumen ijazah itu adalah dokumen publik. Saya pikir kami bahagia, bangga karena Allah SWT telah menunjukkan mana al-haq dan al-batil. Dan selamanya al-haq dan al-batil itu tidak bisa berdamai. Tidak seperti klaim Rasman yang mendamaikan al-haq dan al-batil, itu nggak bisa. Nggak berguna sama sekali, nggak punya legitimasi sama sekali. Dan kami lebih memilih untuk terus berada di parit-parit perjuangan ketimbang berdamai dengan terus melanjutkan perjuangan, masih solid. Bung Rasman gimana? Apakah ini benar nih Jokowinya panik? Sudahlah, tidak usah kita bicara adat yang hak dan yang batil. Saya mau kasih tahu, kapan putusan pengadilan bahwa Pak Jokowi itu berlaku zolim, berlaku batil. Dengarin ya, dengarin dulu saya ngomong dong. Saya ngomong dulu, bisa nggak nih saya ngomong dulu? Nggak punya kemampuan kau. Bang Kozin izin kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Ada bertanya dikasih saya bisa ngomong nggak saya? Oke, Bung Kozin tahan dulu ya. Kita kasih kesempatan dulu ke Bung Rasman. Gini. Inilah kalau orang baru belajar masuk TV. Inilah belajar kalau orang belajar masuk TV. Baik, saya tengahi dulu, Bung Kozin, Bung Rasman. Bung Rasman. Oke, tenang dulu. Oke, Bung Kozin, tenang dulu. Kita kasih kesempatan ke Bung Rasman dulu. Silakan, Bung. Saya begini, menurut saya, kalau kita melihat seseorang berlaku zolim, maka ajaklah dia bagaimana dia berlaku menjadi baik. Cara pendekatannya dalam Islam, setahu saya. Dengarin dulu ya. Bung Rasman. Oke. Apalagi hanya seorang Rasman Nasution. Oke, kita tahan dulu. Bung Kozin, Bung Rasman. Saya mau konfirmasi dulu ke Bung Rasman. Oke, baik. Mohon. Baik. Anda bukan kuasa hukum tim kami juga. Oke. Boleh tenang dulu Bapak-bapak, abang-abang? Oke, saya ke Bung Rasman. Bung Rasman, tadi pertanyaan saya, Bung Kozin kan bilang, ini karena bentuk kepanikan dari Joko Widodo. Tolong itu dijawab dulu, Bang. Saya pastikan Pak Jokowi tidak pernah panik. Nah, kalau Kozainuddin bilang Pak Jokowi tidak mau masuk ke persidangan, lah, ada sekarang 6 orang lagi tersangka yang akan dibawa ke persidangan. Monggo, kita buktikan kan klaster 1 masih ada 3. Klaster 2 masih ada 3, 6 orang lagi.
Emang siapa Kalau yang memang ada, takut? tidak perlu kemudian mengajak yang lainnya untuk ikut berkhianat sebagaimana yang sudah dikomunikasikan ada hubungan Saya dengan kalau menyuruh Solo. mereka Jadi datang, menjadi jelas ada juru bicara Oke. pengkhianatan dalam perjuangan ini dan kami Saya ke Bung Rasman, mohon inilah tenang. yang Saya saya ke mau Bung Kozin. katakan. Bung Kozin, saya ingin konfirmasi. Emang ada kekhawatiran dari kubu Roy ini akan ada yang berkhianat lagi? Oh tidak, justru kami mengkhawatirkan kubu Jokowi semakin membuka aib tentang manuver-manuver kegalauan mereka, pecah belah mereka, semakin rakyat tahu. Dan kami khawatir institusi penegak hukum lagi-lagi masih menjadi alat kendali Solo, walaupun Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi. Dan kami kasihan kepada seluruh rakyat, ternyata kita ditelanjangi dengan tontonan hukum yang tidak lagi bersandar kepada asas dan prosedur hukum, tapi mengikuti agitasi dan kendali Solo. Jadi saya kira itu yang kemudian perlu dikhawatirkan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kubu kami dalam konteks Boleh persidangan. nggak saya Ini jawab? hal yang biasa saja kok. Proses dilimpahkan itu biasa. Rasman saja yang ingin memanfaatkan untuk menjadi juru bicara pengkhianatan agar bisa menarik kubu yang lainnya untuk ikut jejak Egy Sujana dan Damai Harilon Lubis. Bukankah Itu hal kan yang pengkhianatan natural yang lain. ataupun Jadi itu tidak sudah bernilai sesuai dengan bagi aturan kami. undang-undang Bagi kalau kami, adanya restoratif verifikasi justice pengkhianatan di tidak bernilai. di KUHP juga tertulis begitu, Bung Kozin? Iya, tidak penting lagi juga masalah KUHP yang baru, apalagi akan sangat menguntungkan klien kami karena pasal-pasalnya tentu akan dikenakan pasal yang lebih menguntungkan bagi tersangka. Itu kan biasa saja dan tentu Oke. menjadi tidak biasa karena hal ini diglorifikasi oleh kubu Jokowi untuk merealisir tujuan politik pecah belahnya kubu Jokowi dari Solo, dan termasuk Rasman ada di antara kubu pecah belah itu. Begitu menurut kami. Baik, terakhir ke Bung Rasman. Mau saya konfirmasi lagi nih, apakah penghentian Ya. penyidikan dua tersangka kasus jasa, Egy dan juga Damai ini ada cawe-cawe Jokowi? Sangat tidak ada. Justru kami sebenarnya ketika tampil di salah satu program TV Selasa lalu, kita sebetulnya teman-teman itu sudah pada kurang nyaman. Kenapa ada bahasa-bahasa sebutan Firaun, ada bahasa-bahasa Nabi Musa, dan lain-lain dengan membawa Al-Quran. Kita sebetulnya diskusi, apakah ini akan terus apa tidak? Karena masih ada lecumanan pelapor. Tapi besoknya, begitu Pak Jokowi tampil, disinilah kenegarawan dia. Apa dia bilang Pak Jokowi? Saya menghargai silaturahim Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis, Baik. beserta pengacaranya Ibu Eli Danetti. Saya meminta mempertimbangkan untuk lakukan restoratif justice oleh kepolisian. Clear sampai di situ. Baik. Jadi, saya hanya mau bilang, kalian Kozinuddin, rapatlah kalian, koreksilah tim kalian, Tidak penting, solidkan, Rasman. supaya jangan kalian tuduh orang besok memecah belah. Oke. Kalian ini sekarang sudah tidak solid lagi. Baik. Dan kalian sudah begini saja sudah digoyah. Bung Kozin, Bung Rasman. Bung Kozin, Bung Rasman, mohon maaf sekali karena waktu kita yang terbatas, saya harus menutup diskusi kita kali ini. Tenangkan diri kalian, Oke. koreksi diri kalian. Bung Rasman, Bung siap-siap Kozin. tempur di pengadilan. Baik, Kalau terima kasih banyak karena waktu kita terbatas, kita harus menyudahi diskusi kita ini. Nanti kita Oke. lanjutkan di waktu lainnya di Kompas Petang. Baik. Terima kasih Terima Bung kasih. Ahmad Kozinuddin dan juga Bung Rasman Nasution telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.